adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu adik-adik. Kita sekarang akan memulai ibadah kita. Siapkan hatinya, siapkan buku nyanyiannya dan Alkitabnya. Kita puji Tuhan, bernyanyi dari nomor 24, segala puji syukur. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kita sama-sama berdoa. Tunjukkan cara yang benar. Tunjukkan cara yang benar. Memberi pujian padamu. Memberi pujian padamu. Bukakan hatiku mendengar. Bukakan hatiku mendengar. Dan menghayati firman-Mu. Dan menghayati firman-Mu. Amin. Amin. Marilah kita mendengarkan dan mengucapkan hukum Taurat Allah, yaitu dari tita pertama sampai tita ke-10. Kita sama-sama mengucapkannya. Tita pertama, akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Tita kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Tita ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Tita keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ke-7 ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Tita kelima, hormatilah ayah dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Tita keenam, jangan engkau membunuh. Tita ketujuh, jangan engkau berzina. Tita kedelapan, jangan engkau mencuri. Tita kesembilan, jangan engkau berdusta. Tita ke-10, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala milik mereka.
Apakah ketentuan Allah akan dasar titahnya itu? Demikianlah, akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Kita bernyanyi di hadapan-Mu, Yesus. Marilah kita memohon pengampunan dosa kita kepada Tuhan. Kita berdoa bersama-sama. Dan ampunilah akan kesalahan kami, Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Ayat bulanan di bulan November yang tertulis di 2 Timotius 2 ayat 19. Adik-adik dibuka Alkitabnya. Ayat bulanan di bulan November 2 Timotius 2 ayat 19. Kita sama-sama membacanya. Ayat bulanan di bulan November, 2 Timotius 2 ayat 19. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan materainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Demikianlah firman Tuhan, kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi, hidupku bukannya aku lagi. Hidupku bukannya aku lagi,
Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi, Bapa kupersembahkan tubuhku. Ya, adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu dengan tangannya, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Bapa di surga, pada hari ini kami masih dapat melakukan ibadah sekolah minggu.
firman-Nya, sebab anak-anak Tuhan sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu semuanya. Apa kabarnya? Pasti semuanya luar biasa ya, sehat. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan Alkitabnya dari Roma 12 ayat 1 sampai ayat 2. Roma 12 ayat 1 sampai ayat 2 ya. Inang akan bacakan untuk kita semuanya. Adik-adik juga di rumah baca Alkitabnya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, setiap kali ibadah sekolah minggu, baik ketika kita beribadah di gereja maupun beribadah secara online, apa saja persiapan yang kita persiapkan? Kira-kira apa ya yang dipersiapkan oleh adik-adik sekolah minggu ketika kita akan datang atau akan beribadah sekolah minggu? Nah, biasanya yang kita persiapkan Alkitab ya, kemudian buku nyanyian, lalu apa lagi? Persembahan, iya kan? Nah, tapi ada yang paling penting yang harus kita persiapkan selain tadi apa? Alkitab, buku nyanyian, persembahan. Yang paling penting kita persiapkan adalah mempersiapkan diri kita untuk Tuhan ya, untuk Tuhan. Jadi persembahan yang paling penting bagi Tuhan itu sebenarnya bukan persembahan uang ya, yang kita masukkan ke dalam persembahan atau yang kita berikan kepada gereja, bukan uang. Tapi yang paling penting yang harus kita persembahkan adalah hidup kita menjadi persembahan yang hidup dan yang harum bagi Tuhan. Bagaimana caranya, Inang? Hidup kita menjadi persembahan yang harum bagi Tuhan, kan begitu ya? Jadi kita kan nggak pakai parfum. Kalau dibilang persembahan yang harum, nah persembahan yang harum artinya hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita pikirkan, itu semuanya harus menyenangkan hati Tuhan. Adik-adik, kita mau tanya, adik-adik suka nggak menyenangkan hati orang tuanya di rumah? Menyenangkan hati papa, menyenangkan hati mama, suka nggak? Ada nggak yang suka? Hebat ya, semuanya anak-anak sekolah minggu suka menyenangkan hati orang tuanya. Jadi biar papa mamanya senang, adik-adik sekolah minggu bantu papa mamanya di rumah ya. Yang punya adik kecil, kakaknya menjaga adiknya supaya papa mama senang ya. Kemudian kita bisa bantu papa mama di rumah, kemudian kita tidak nakal di rumah. Yang masih kecil-kecil tuh biar papa mamanya senang, jangan cengeng, kan begitu ya. Dan masih banyak ya cara kita untuk menyenangkan hati orang tua. Nah begitu ya. Jadi hati Tuhan juga harus kita senangkan. Dengan cara bagaimana? Saat beribadah, walaupun masih online nih di rumah nih, masih ibadahnya di rumah, harus tetap
beribadah dengan sungguh-sungguh, ya, tidak main-main. Lalu rajin berdoa, kemudian tidak suka berbohong, berbicara dengan sopan, suka menolong orang lain, lalu mengasihi temannya, dan banyak lagi. Jadi hal-hal itulah yang menyenangkan hati Tuhan, supaya hidup kita menjadi persembahan yang harum bagi Tuhan. Itulah ibadah yang sesungguhnya, ya, ibadah yang sesungguhnya. Jadi ternyata adik-adik, tidak cukup ibadah kita itu pada saat hari Minggu saja, ya, tidak cukup ternyata. Tapi kita harus setelah beribadah, kita menunjukkannya dengan cara menyenangkan hati Tuhan tadi. Tidak nakal sama teman, kan begitu, ya. Tidak berbohong, tidak menyimpan kebencian, tidak malas berdoa, menjadi orang yang turut kepada nasihat orang tua, ya. Jadi kepada orang-orang seperti itulah orang Allah suka, Tuhan suka, ya. Tapi ketika kita berbohong, kemudian nakal pada orang, kemudian menyimpan kebencian, wah, Allah sangat sedih ketika kita melakukan seperti itu. Nah, adik-adik, kita punya cerita, ya. Mau dengar cerita nggak? Mau, ya? Nah, ada dua orang yang berteman akrab. Namanya Jojo. Siapa namanya tadi? Jojo, ya. Jojo ini dia rajin ikut sekolah minggu. Dan temannya namanya Badu. Siapa namanya temannya? Badu, ya. Nah, kalau Badu ini adik-adik, dia nggak suka sekolah minggu. Dia orangnya malas, ke gereja juga malas, berdoa juga malas, ya. Agak bandel sedikit lah. Jadi Jojo dan Badu ini mereka duduk di kelas 3 SD, ya. Rumahnya berdekatan, jadi mereka sering bermain bareng, ya. Tapi Jojo dan Badu ini walaupun mereka berteman akrab, Jojo selalu menunjukkan sikap yang baik, yang sopan, dia rajin. Sementara Badu, dia bandel, kemudian suka melawan, malas. Suatu ketika pada hari Minggu, Badu mengajak Jojo main layangan bareng. Namun Jojo menolak, dia bilang, nggak mau, Badu, sekarang kan hari Minggu, kita kan harus sekolah Minggu. Tapi Badu mencoba untuk merayu Jojo supaya Jojonya tidak usah sekolah Minggu, main layangan aja, lebih enak main layangan katanya. Tapi si Jojonya nggak mau. Kemudian Badu pergilah mencari teman yang lain untuk bermain layangan. Pada saat ada PR matematika, Jojo ini mengajak Badu untuk mengerjakan PR, tapi Badu nggak mau, malah dia mencoba untuk mempengaruhi si Badu. Dia bilang, Jojo, kan lebih enak kita main game online, mendingan PR-nya besok-besok aja kita kerjakan. Bilang aja ntar sama bu guru lupa, kan gampang, dia bilang. Tapi Jojo nggak mau, dia bilang, udah deh, kalau kamu nggak mau ngerjain, biar saya ngerjain matematika, tugas saya. Nah, kemudian saat mereka bermain bareng, Badu ini mengajak Jojo untuk berantem melawan ada orang anak yang mencari gara-gara. Tapi lagi-lagi Jojonya tidak mau. Jojo bilang, nggak baik berantem, Badu. Kita itu harus berteman, harus punya banyak teman. Nanti papa mama kita marah, kasihan orang tua kita. Nah,
kalau begitu kata si Badut, kamu tidak usah jadi temanku lagi karena kamu tidak mau bantu saya untuk berantem. Nah, adik-adik sekolah minggu yang terkasih, kita melihat tadi ada dua anak ya, yang satu baik dan yang satu agak bandel ya. Nah, firman Tuhan hari ini berkata kita tidak boleh sama seperti anak-anak lain ya, anak-anak yang nakal. Jadi anak-anak sekolah minggu, anak-anak Tuhan harus berani mengatakan tidak, no. Harus berani menolak ajakan teman untuk melakukan hal-hal yang tidak baik ya. Jadi jangan mau dipengaruhi untuk melakukan yang tidak baik, karena tadi firman Tuhan bilang apa? Harus berbeda ya, harus berbeda dengan yang lain. Adik-adik semua memang harus berteman kepada siapapun, tapi jangan mau diajak atau dipengaruhi untuk melakukan hal-hal yang tidak baik ya. Jadi contoh seperti Jojo tadi, dia punya teman agak bandel, tapi dia tidak mau dipengaruhi ya, dia tidak mau diajak untuk bandel, untuk malas. Karena apa? Karena Tuhan akan sedih melihat anak-anak yang berbuat yang tidak baik. Jadi sama seperti papa mama kita, kalau kita dilihat bandel, malas ya, tidak sopan, papa mama kita itu sedih, mereka mau nangis karena kita menjadi anak yang bandel. Tapi kalau kita anak baik, rajin, jujur, sopan, papa mama kita senang dan bahagia. Pasti adik-adik senang kan? Kalau papa mamanya bahagia ya. Begitu juga dengan Tuhan Yesus. Nah sekarang ada tugas yang Inang berikan ya buat adik-adik semuanya. Tuliskan di dalam 2 kertas. Jadi siapkan 2 kertas ya. Siapkan 2 kertas. Boleh dibentuk bulat, oke? Atau dibuat bentuk love ya, bentuk hati. Nah, di kertas yang pertama kamu menuliskan apa hal-hal yang menyenangkan hati papa dan mama ya. Tuliskan hal-hal yang menyenangkan hati papa dan mama. Nah, di kertas yang kedua kamu tuliskan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan ya. Ada 2 kertas nanti, difoto dan kirimkan ke kakak-kakak guru sekolah minggu ya. Karena kita semuanya harus menyenangkan siapa tadi? Menyenangkan Tuhan dan menyenangkan orang tua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kalau pada saat ini firman-Mu menyapa anak-anak sekolah minggu, agar setiap anak-anak mau mempersembahkan dirinya sebagai persembahan yang hidup dan yang harum di hadapan-Mu. Biarlah kami mampu dan mau mempersembahkan diri kami melalui melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan supaya kami berbeda tentunya dengan anak-anak yang tidak mengenal Tuhan Yesus Kristus. Kami menjadi anak yang lebih baik, anak yang jujur, anak yang penuh kasih, anak yang menuruti orang tua, anak yang menyenangkan orang tua, terlebih-lebih menyenangkan hati Tuhan. Berkatilah anak-anak-Mu semua pada saat ini Bapa, yang sungguh-sungguh datang kepadamu melalui ibadah ini, supaya hati kami boleh terus memuji dan memuliakan Tuhan. Berkati semua adik-adik sekolah minggu kami dalam tumbuh kembang mereka. Berikan kepada mereka Tuhan kesehatan, tumbuh kembang yang sempurna. Berkati mereka dalam sekolah mereka, dalam pendidikan mereka. Sebahagian daripada adik-adik kami sudah mengikuti pendidikan secara tatap muka. Engkau yang menjaga, melindungi mereka, menutup bungkus mereka dari wabah virus corona, sehingga adik-adik sekolah minggu semuanya dapat belajar dengan tenang dan dalam kesehatan. Berkati juga Tuhan
orang tua, adik-adik anak sekolah minggu di dalam pekerjaan mereka. Berikan rezeki melalui pekerjaan, berikan kesehatan dan umur yang panjang. Bapak, kami berdoa untuk semua guru-guru sekolah minggu, biarlah kasih karunia-Mu yang memberikan kepada mereka semangat di dalam melayani Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ini, biarlah Tuhan Yesus yang senantiasa menjaga bangsa dan negara kami ini. Terpujilah Engkau Bapa dalam kasih Kristus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan tadi firman Tuhan yang disampaikan ng pendeta kita. Kita bernyanyi medley ya, 2 lagu sekaligus. Yesusku luar biasa, jalan serta Yesus. Semangat adik-adik. Tubuhku. Lihatlah tubuhku terciptaan emas sempurna. Otakku berpikir hasilkan sebuah karya. Yesusku luar biasa, aku pun luar biasa. Yesusku luar biasa, kau bisa karena Dia. Yo, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Ya, adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan. Mari kita mengumpulkan persembahan sambil kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 152, Sungguh Ku Bangga Bapa.
ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ingin ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Persembahan kami curang berkat-Mu, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami yang mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati engkau dan memelihara engkau. Kiranya Tuhan menerangi engkau dengan wajah-Nya dan dikasihaninya lah engkau. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepadamu dan mengaruniakan engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu semuanya adik-adik. Selamat hari Minggu Ina.